Oke, Rungayel. Kali ini saya ingin memberikan pesan-pesan aja. Jalani hidup ini dengan ikhlas. Jalani hidup ini sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Jangan pernah mengeluh dan jangan pernah putus asa. Selalu berdoa dan selalu berusaha. Harus seimbang, hidup ini harus seimbang. Ada langit, ada bumi, harus seimbang. Kita harus, karena kita ada di bumi, kita harus berperan dan berusaha untuk tetap bisa hidup di bumi. Dan jangan juga pula lupa untuk selalu bersujud dan berdoa, karena urusan kita juga ada urusan dengan Sang Pencipta. Satu lagi, jangan pernah ambil hak orang lain. Jangan, sekali-kali pun jangan pernah. Makanlah dan nikmati hak kita. Karena konsep hidup itu bermanfaat dan saling membutuhkan. Tidak ada seisi alam semesta ini yang tidak saling membutuhkan. Langit butuh juga bumi, bumi juga butuh juga langit. Lelaki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki. Normalnya ya. Tumbuh-tumbuhan butuh air. Tumbuh-tumbuhan butuh tanah untuk dia bisa berdiri dengan kokoh. Binatang pun juga sama. Binatang A, B, C, D. Si A butuh si B butuh si C butuh si D. Konsep saling memakan itu memang sudah takdir ilahi untuk binatang ya. Manusia juga sama. Manusia tidak bisa hidup sendiri, berdiri sendiri tidak akan bisa. Karena manusia akan selalu membutuhkan orang lain. Karena konsepnya tidak mungkin juga Tuhan memberikan langsung rezeki ke kita dari langit. Tidak akan, karena memang Tuhan menciptakan seperti itu. Untuk kita berpikir dan untuk kita menghormati sesama. Karena kita membutuhkan satu sama lain. Yang kaya butuh yang miskin butuh yang kaya. Yang kuat butuh yang lemah juga butuh yang kuat. Orang pintar pasti butuh orang yang bodoh. Orang bodoh juga butuh yang pintar. Kenapa orang ini disebut bodoh? Karena ada yang lebih pintar. Dan ada lagi yang lebih pintar lagi. Dan ada lagi yang lebih pintar. Orang kaya pun juga sama. Ada orang kaya, ada lagi lebih kaya lagi, ada lebih kaya lagi. Dan hidup itu sebentar. Saat kita gagah, kita akan merasa sombong dengan kegagahan kita. Saat kita kaya juga, kita tergoda akan menjadi sombong dengan kekayaan kita. Tetapi itu akan hilang jika Tuhan mengambilnya. Kekayaan akan hilang jika kita diberi sakit. Tubuh kita diberi sakit sehingga kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa beraktivitas mencari uang, hingga harta lama-lama akan habis. Begitu juga orang yang kuat. Kita akan termakan dengan usia, semakin tua. Dan jika sudah tua kita semakin lemah. Yang di bawah kita yang dulu kecil akan menjadi besar. Sehingga dia lebih kuat daripada kita. Ini hukum karma. Kita yang sudah tua, kita akan ditindas sama yang kuat lagi. Yang muda ini yang sudah berdiri kokoh. Karena ada namanya hukum karma atau hukum sebab akibat. Apa yang kita lakukan pasti akan kembali lagi ke kita. Memang tidak akan cepat. Kadang-kadang itu proses lama. Dan kita akan sadar apabila terjadi dalam diri kita. Kita pukul orang, suatu saat kita akan dipukul orang atau akan disakiti orang.
Belajarlah bijaksana kepada sesama. Belajarlah untuk saling menghormati kepada sesama. Jangan menghina orang yang di bawah kita karena dia mengerjakan sesuatu sesuai porsi dia. Kita hormati itu. Kita mengerjakan sesuatu yang lebih keras, tapi hasil yang kita dapatkan lebih banyak. Manusia itu bisa sama, tidak akan bisa sama. Manusia itu mencontoh. Makanya jika kita ke jalan ke kanan, kita akan mencontoh orang yang lebih baik, sehingga kita ada di jalan yang ke kanan. Jika kita ke kiri, kita akan mencontoh orang yang buruk, sehingga kita ke kiri. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadilah manusia yang lebih bijaksana, saling tolong-menolong. Karena bisa saja kita ini terlepas dari yang namanya karma, bisa saja terjadi itu. Tapi bisa terjadi kepada anak kita nanti. Jika Tuhan tidak sayang sama kita, kita tidak akan dihapus dosa kita di dunia. Kita lepas dari dosa dunia, dari siksaan dunia maksud saya. Kita lepas, kita bertanggung jawab nanti di Tuhan, sama Tuhan di akhirat. Ada yang orang yang dibersihkan di dunia, sehingga apa yang dilakukan, dia melakukan hal yang salah, dia akan diberikan kesulitan di dunia ini. Karena Tuhan itu adil, maha pengasih. Jika dia sayang kepada umatnya, walaupun umatnya itu membuat salah, bahkan yang fatal sekalipun, jika Tuhan ridho dan sayang, dia akan membersihkannya di dunia, sehingga di akhirat akan lebih berkurang pertanggungjawabannya. Tapi jika Tuhan tidak sayang dengan salah satu umatnya, dan dia tidak ridho dengan apa yang dilakukannya, dia akan kembali kepada Tuhan dengan pertanggungjawaban yang besar. Jadi untuk siapapun juga yang dari besar hidupnya, sehingga dia diuji dengan kesulitan, ikhlaskan. Karena kita tidak tahu tangan Tuhan menyentuh kita seperti apa. Dan kita juga tidak tahu maksud Tuhan seperti apa. Bisa saja kesulitan kita yang kita jalani suatu bentuk penghapusan dosa atau pembersihan dosa dari Tuhan yang Esa. Tuhan sayang kepada kita. Kita mempunyai kesalahan yang besar, sehingga kita diberikan kesulitan untuk dapat kita berpikir, merenungkan, dan juga bertobat dan menghapuskan semua kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan. Contohnya seperti ini aja. Ada seseorang oknum yang jahat, mungkin ya jahat, atau dia buat salah untuk dalam komunitas, hingga dia akhirnya dikucilkan. Dan setiap hari, mungkin bisa setiap jam, kita nggak contoh saja, dia selalu digunjingkan kesalahannya, dia selalu dibully mungkin istilahnya, dia selalu di bahan cemoohan orang-orang sekitarnya. Apa yang kita lakukan tersebut akan meringankan dosa dia di dunia ini, dan meringankan lagi pertanggungjawabannya dia di akhirat. Tuhan itu maha pengasih. Orang jahat sekalipun, orang yang buat kesalahan sekalipun, jika dia juga terjolimi dengan kesalahannya itu, bisa saja Tuhan ridho dan membersihkan
atas dosa-dosanya. Akan tetapi satu, manusia tetap bersujud, berdoa, dan mengabdi pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan Tuhan ridho apa yang kita lakukan. Insya Allah Tuhan Maha Pemaaf, Tuhan Maha Pengasih. Dan semuanya ada di surat Al-Fatihah. Untuk apa kalian sombong? Hidup ini hanya sementara. Untuk apa kalian sombong? Kita semua pasti kembali padanya. Oke, salam Rungayal.